Jelas gak? Saya mau tanya, miras yang dari pabrik haram tidak? Bahaya tidak? Racun bukan? Lah kok nggak dirazia? Lucu gak? Miras oplosan bahaya gak? Haram gak? Racun bukan? Miras pabrik bahaya gak? Haram gak? Racun bukan? Sama gak? Kok yang satu dirazia, yang satu enggak? Unyil. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Nah karena itu saudara, hari ini, saat ini, yuk sama-sama kita kaji lebih dalam tentang minuman keras, supaya umaro dan masyarakat lebih paham, lebih mengerti sampai sejauh mana haram dan bahayanya minuman keras. Setuju tidak? Saya mau tanya, siap ngaji gak? Siap ngaji? Bu, siap ngaji? Semua siap ngaji? Betul? Panjang gak apa-apa? Hujan gede sampai malam, sampai pagi. Ente sampai pagi, ane pulang. Masya Allah. Baik, kita bahas saudara, pelan-pelan, step by step, khutwah khutwah, insya Allah. Pertama, kita mesti tahu dulu saudara, apa yang disebut khamar. Apa yang disebut khamar, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadis, kata beliau, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, kata Nabi, dan setiap khamr itu adalah haram. Tolong perhatikan, kalau kita ditanya apa sih itu khamr, Nabi udah kasih tahu saudara, khamr itu kullu muskir, setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal, setiap yang melenyapkan kesadaran saudara. Apa saja yang menghilangkan akal, yang melenyapkan kesadaran, yang memabukkan, disebut khamar, dan hukumnya adalah haram. Apa saja, baik yang dibuat dari tumbuhan nabati atau yang dibuat dari hewan haiwani atau yang dibuat dari bahan kimiawi, tidak peduli dibuat dari bahan apapun, kalau dia memabukkan, dia khamar saudara. Dan tidak peduli saudara, tidak peduli bentuknya bagaimanapun juga, apakah bentuknya gas, cair, bubuk, tablet, jelly, enggak peduli saudara, bagaimanapun bentuknya, selama dia memabukkan, dia adalah khamar. Dan tidak peduli juga bagaimanapun cara penggunaannya, apakah dihisap, apakah disedot lewat hidung saudara, apakah disuntik, apakah dioleskan, apakah dikunyah, apakah ditelan saudara, tidak peduli dari bahan apapun dibuat saudara, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun cara penggunaannya, selama dia itu memabukkan, disebut khamar, hukumnya. Dan gak peduli juga apapun namanya saudara, apakah namanya tuak, apakah namanya arak, apakah namanya bir, whisky, vodka, rum,
Karlberg, apa saja dia punya nama, mau namanya Udin ke Udang ke, kita nggak peduli nama. Kalau dia memabukkan, menghilangkan akal, melenyapkan kesadaran, maka disebut hukumnya. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu narkoba khamar bukan, ganja, sabu-sabu, magadon, khamar bukan, miras, bir, vodka, whisky, pel anjing, khamar semua. Kira-kira jelas gak bu? Bu, jelas bu? Dan anak muda paham gak? Yang udah paham boleh pulang. Anak pinter udah paham belum? Belum, goblok. Duduk paling depan gak paham-paham. Saya mau tanya yang paling belakang, paham gak? Tuh, yang belakang paham, lu gak paham. Lu jangan bikin malu lu. Ini jangan-jangan gara-gara duduknya jongkok kali ini, jadi nggak paham-paham saudara. Lanjut. Jadi sekali lagi, dibuat dari bahan apapun, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun cara penggunaannya, apapun namanya, kalau memabukkan, menghilangkan akal, melenyapkan kesadaran, disebut khamar. Hukumnya haram. Kira-kira jelas tidak? Kalau begitu miras oplosan khamar bukan? Miras pabrik khamar bukan? Miras yang murah khamar bukan? Miras yang mahal khamar bukan? Miras yang tidak pakai izin khamar bukan? Miras yang pakai izin khamar bukan? Kalau begitu haram tidak? Sama saudara. Jadi jangan pemerintah, oh kalau khamar ini pakai izin nggak apa-apa, kalau ini nggak pakai izin mesti dirazia, pala lu bomingan. Lu yang punya hukum agama, yang ngatur hukum agama Allah, bukan manusia. Betul. Siap tunduk kepada hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Allah. Oh ada ngomong begini, Habib Rizik, ayat konstitusi di atas ayat suci. Oh. Ayat konstitusi dibilang di atas ayat suci. Iya, lu ngigo. Udah gitu yang ngomong ketua ormas Islam, ketua umum yang dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Ngawur saudara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau ada yang ngaku ahlus sunnah terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci, maka kalau besok dia sekarat jangan bacain Yasin, bacain aja Pancasila. Betul. Nabi bersabda, kata Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacain Yasin kepada orang yang sekarat mau meninggal dunia atau kepada orang yang sudah meninggal dunia. Saudara, khusus untuk yang sekarat mau meninggal dunia, yang sakit keras, itu saudara lebih utama dibacakan Yasin, lebih utama dibacakan Yasin. Kenapa? Satu, supaya malaikat maut nyabut nyawanya pelan-pelan saudara. Indah tidak? Kedua saudara, supaya malaikat rahmat ikut turun mendoakan, beristighfar untuk orang yang sedang sekarat. Yang ketiga saudara, kalau malaikat maut nyabut nyawanya lembut, malaikat rahmat turun baca doa istighfar saudara untuk yang sekarat, insya Allah yang sekarat akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Indah tidak? Bagus tidak baca Yasin? Betul. Tapi itu khusus untuk mereka yang yakin
ayat suci di atas ayat konstitusi. Tapi yang mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci, tolong kalau besok mau mati jangan bacain Yasin. Dia lagi sekarat bacain Pancasila. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Akhirnya malaikatnya bingung. Iya naon iya. Bukan baca Yasin, dia baca Pancasila. Tuh nyawa dipetot sama malaikat, saudara. Betot, kelojotan, mampus. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jujur jawab semua. Kalau keluarga kita sekarat atau kita yang sekarat, mau dibacain undang-undang atau Yasin? Perda atau Yasin? Pancasila atau Yasin? UUD 45 atau Yasin? Betul? Yakin? Itu baru ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Allah mengharamkan minuman keras, betul? Nabi mengharamkan minuman keras, betul? Presiden membolehkan minuman keras dijual. Ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut presiden atau ikut Allah? Jawab yang kompak. Mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut presiden atau ikut Nabi? Betul? Yakin? Takbir. Presiden baru dapat sedikit jabatan udah mau legalin miras. Saudara, jangan sombong. Yang mengharamkan miras yang maha tinggi, maha kuasa, maha agung, maha besar. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha berkuasa? Siapa yang maha suci? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi keputusannya kita ikut presiden atau ikut Allah? Ikut presiden atau ikut Nabi? Takbir. Baik, sekarang bagian kedua sudah. Jadi bagian pertama saya cukup menjelaskan apa itu khamar. Sekarang bagian kedua, sampai sejauh apa, seberat apa tingkat keharaman khamar, saudara. Mari sama-sama kita buka firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dua ayat berturut-turut, saudara, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang pertama Allah sebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamar dan judi dan ansab, ansab itu berkorban untuk berhala, dan azlam, azlam itu mengundi nasib dengan anak panah sesuai tata cara jahiliyah. Ansab dan azlam itu perbuatan syirik, ritualnya kafir Quraisy dulu, saudara. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini yang pertama
Allah mensejajarkan khamar dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan Allah sebut khamar dulu, baru perbuatan syirik, saudara. Itu menunjukkan betapa bahayanya khamar, betapa gawatnya khamar, betapa keras haramnya khamar, saudara. Saya mau tanya semua di sini, kita ngaji, saudara. Jawab yang keempat. Kalau ada perbuatan Allah sejajarkan dengan syirik, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Baik atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar, saudara. Khamar disejajarkan oleh Allah dengan ansab dan azlam. Bahkan disebut lebih dulu. Allah enggak mengatakan innamal ansab wal azlam wal khamar, tidak. Allah sebut khamar dulu, saudara. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Itu menunjukkan khamar sangat-sangat haram, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua Allah nyatakan itu yang namanya khamar rijsun, kotor, najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, kata Allah, kotor, najis. Saya mau tanya, kalau ada satu perbuatan terus Allah sebut itu perbuatan kotor, najis, itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar, saudara. Itu khamar. Allah sebut rijsun, kotor, najis. Dan yang ketiga, saudara, setelah Allah katakan rijsun, apa Allah lanjutkan? Min amali syaitan. Yang namanya khamar itu, yang najis itu, saudara, min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah sebut dalam Al-Quran itu perbuatan setan, itu amal setan, itu perilaku setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar, saudara. Udah 3 kali tuh. Sekarang yang keempat, saudara. Yang keempat apa kata Allah? Fajtanibu, jauhkan itu khamar. Jauhkan itu khamar. Enggak boleh dekat-dekat dengan khamar. Jangankan minumnya, dekatnya saja enggak boleh. Masya Allah. Saya mau tanya, saudara, kalau ada perbuatan kita diperintahkan oleh Allah, jauhkan, jangan dekat-dekat, jauhin. Itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Jawab yang kompak. Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar, saudara. Yang kelima, saudara, Allah katakan la'allakum tuflihun. Kau jauhkan khamar, jangan diminum. Supaya kenapa? La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung bahagia dunia dan akhirat, supaya kamu tidak rugi. Artinya kalau kamu minum khamar, kamu rugi. Kalau kamu nggak minum khamar, kamu beruntung. Saya tanya, kalau ada perbuatan yang Allah udah sebut dalam Al-Quran, meninggalkannya beruntung, ngerjainnya rugi, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar, saudara. Maaf Pak Bu ya, dalam ilmu usul fikih ini disebut wujuhul istidlal. Baru 1 ayat sudah ada 5 penegasan yang khamar itu haram. Pertama, disejajarkan dengan syirik. Kedua, disebut najis. Ketiga, dikategorikan perbuatan setan. Keempat, diperintahkan untuk menjauhkannya. Kelima, meninggalkannya adalah kebahagiaan, saudara. 5, wujuhul istidlal.
baru ayat yang 90 saudara. Kita lanjutkan ayat 91. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuki bainakumul adawata wal bagda, ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kamu, hei orang yang beriman, fil khamri wal maisir, dengan lantaran khamr dan perjudian saudara. Wa yasuddakum an dzikrillah, setan ingin menghalangi kamu dengan menggunakan khamr, dengan menggunakan judi, supaya kamu jauh daripada zikir kepada Allah. Wa anis shalah, supaya kamu juga terhalang daripada salat. Fahal antum muntahun, kata Allah. Kalau kamu sudah tahu begitu, apa masih nggak mau berhenti? Masya Allah. Mari kita bahas saudara. Tadi sudah 5, sekarang yang ke-6. Allah sebut dalam ayat tadi, lantaran khamr, setan ingin menggunakannya dengan khamr supaya umat manusia saling bermusuhan satu dengan lainnya saudara. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Saya mau tanya sekarang, kalau ada satu perbuatan Allah kasih tahu bahwa perbuatan tersebut bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan pertikaian, bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan keonaran. Jawab yang kompak. Kalau begitu perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr saudara. Itu yang ke-6. Yang ke-7 saudara, apalagi kata Allah, yuki bainakumul adawata wal bagdo, dan setan menjadikan khamr sebagai alat untuk melahirkan kebencian antar manusia saudara. Pertanyaan saya, kalau ada satu perbuatan Allah nyatakan itu penyebab kebencian, kedengkian di antara sesama umat manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk, bagus atau jelek, halal atau haram? Itulah khamr sudah. Ya salli wa sallim